Sejuta doa tak henti dipanjatkan agar Garuda Muda meraih kemenangan. Tanggalkan geram dan kesal di dada, bermainlah dengan semangat 45. Seberapa siapkah pemain kita dan berapa prediksi skor yang akan tercipta? Kita akan membahasnya bersama pengamat sepak bola Maruf El Rumi dan warga negara Indonesia yang saat ini berada di Qatar, Riza Wibawa. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mas Zafid. Selamat malam. Selamat malam. Saya ke Bang Riza dulu. Bang Riza, seperti apa nih antusiasme supporter Indonesia? Masih semangat nggak nih setelah kemarin dikalahkan Uzbek? Ya, terima kasih Mas Zafid. Yang pasti warga negara Indonesia yang ada di Qatar sangat semangat dan sangat antusias untuk datang berbondong-bondong ke Stadion GBK. Ini sebutan kita untuk Abdullah bin Khalifa, jadi Gelora bin Khalifa kita sebutnya. Jadi kita sangat semangat, terbukti dari tiket yang dijual di aplikasi Haya sudah habis sejak kemarin ya, sejak tadi pagi. Bahkan ini mengalahkan tiket final sendiri. Tiket final sampai sekarang ini masih belum habis. Jadi memang didominasi oleh pemain, oleh supporter Indonesia memang ya penontonnya. Ya betul Mas, ya. Jadi sangat antusias. Nanti mungkin 1 jam lagi saya akan bergeser ke stadion dan bergabung dengan supporter kita yang sudah ada berada di sana. Kita juga banyak mendengar kalau banyak juga pendukung timnas yang datang langsung dari Jakarta. Iya betul, dan memang ada rombongan menteri dan juga exco semua pada nonton ke sana ya. Mungkin akan ketemu dengan dan juga ini ada beberapa pengendara sepeda yang datang dari Indonesia dalam perjalanan menuju Mekah Madinah. Mereka juga stop sebentar di Doha dan menonton aksi timnas kita, Mas. Oh, yang mereka mau beribadah haji ya? Iya, kebanyakan umroh. Umroh maksudnya, iya. Oke, baik. Jadi nanti kalau Anda sendiri akan nonton dengan siapa nanti? Saya akan bersama istri saya, Dani, terus ada teman-teman juga sama dengan supporter Ultras Garuda Qatar. Saya akan berada di tribun memberikan semangat kepada timnas Garuda Qatar. Mantap. Udah ada persiapan yel-yelnya belum, Bang? Oh iya, sejak tadi malam kita udah dikasih list rundown yang harus kita nyanyikan, memberikan semangat. Dan kita juga mendapat himbauan dari KBRI untuk sementara waktu tidak mengganggu timnas yang sedang beristirahat di hotel, ya. Supaya timnasnya fokus terhadap kepada strategi dan instruksi yang diberikan oleh pelatih Shin Tae-yong. Ya, deg-degan juga soalnya kita menantikan permainan kali ini ya. Oh ya. Baik, saya ke gimana Bang? Dan yang pasti kita malam ini akan tampil all out, Mas. Karena ini adalah malam terakhir kita bersama timnas. Ya, insya Allah timnas menang. Amin. Dan timnasnya juga kita harapkan tampil maksimal ya. Baik, saya ke Bang Maruf. Bang Maruf, ini permainan seperti apa yang diharapkan ditampilkan Garuda Muda kali ini? Iya, menurut saya ini akan menjadi sebuah pertandingan yang menegangkan bukan hanya untuk penonton ya, bukan untuk pendukung timnas Indonesia, tapi juga untuk skuad timnas Indonesia. Bolehlah bahwa tim-tim ini adalah tim yang punya pengalaman, tim yang kemudian mereka sudah merasakan berbagai hasil, baik itu menjadi juara atau kemudian gagal, baik itu dipuji atau kemudian mereka dicaci atau dalam tanda kutip dikritik. Karena ini adalah pertanyaan sangat menentukan. Menurut saya yang paling penting adalah bagaimana menghilangkan nervous, itu menjadi poin penting. Karena pertandingan kemarin ketika menghadapi Uzbekistan di laga di menit-menit awal, kita itu kelihatan sangat nervous sekali. Kita tidak enjoy menikmati permainan. Yang kedua menurut saya adalah bagaimana kemudian melakukan antisipasi terhadap kekuatan dari beberapa pemain yang dimiliki oleh Irak ya. Kalau tadi dimention bahwa secara kualitas kita punya kelebihan, mungkin iya dalam beberapa sisi, tapi kita juga harus mewaspadai bahwa Irak ini menjadi lawan yang liat buat timnas Indonesia. Kita bisa dikatakan bahwa hampir jarang untuk bisa mendapatkan kemenangan ketika menghadapi Irak. Bahkan kita pernah bertemu di level Asian Games ketika di 2006. Kita menelan kekalahan, dan kemudian kita juga di 2 pertemuan terakhir meskipun di level senior, dan menurut saya itu menjadi salah satu kunci karena mayoritas pemain kita kan pemain senior. Nah, kita juga menelan kekalahan. Pertama di kualifikasi Piala Dunia 2026 kita juga kalah, dan kemudian di fase grup Piala Asia kita juga menelan kekalahan. Jadi 2 kekalahan ini yang mungkin akan menjadi beban tersendiri di luar target bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan poin. Jadi
lebih ke persiapan psikologis ya. Kalau tactically itu kan persiapan yang sudah dilakukan by day to day. Kemudian taktik juga sudah didiskusikan hampir sepanjang hari. Tapi bagaimana ketika menjalani pertandingan agar pemain itu menghilangkan semua ketakutan, hantu kekalahan dan hantu kegagalan pasca kita dikalahkan oleh Uzbekistan. Jadi psikologis menurut saya akan menjadi poin penting di pertandingan menghadapi Irak. Baik, nah kalau memang kita sedikit kilas balik ke yang pertandingan melawan Uzbek kemarin. Memang tadi kan juga Bang Maruf bilang sedikit nervous begitu. Dan memang kita lihat passing-passingnya agak ragu-ragu. Nggak seperti pertandingan sebelumnya melawan Korea Selatan. Nah, bagaimana ini maksudnya kita mengakali atau timnas bisa mengakali rasa-rasa nervous seperti itu? Gimana caranya biasanya? Iya, tentu menjadi kemudian bagaimana tidak menganggap bahwa semua pertandingan itu sama pentingnya ya, dan kemudian menganggap bahwa pertandingan ini bukan kemudian menjadi pertandingan akhir dari sebuah perjuangan untuk timnas Indonesia. Bahwa setelah pertandingan ini apapun hasilnya masih ada harapan untuk kemudian kita lolos di Olimpiade. Itu menjadi poin penting. Yang kedua, kita berharap bahwa pertandingan ketika menghadapi Uzbekistan, salah satu poin penting dari Uzbekistan adalah kemampuan dari Uzbekistan untuk membaca kekuatan terbaik kita. Kekuatan terbaik kita itu kan pertama ada di posisi gelandang sayap kita, ada di Arhan salah satunya. Nah, Arhan itu kan tidak mendapatkan banyak peluang. Yang kedua, kekuatan kita juga ada di bagaimana di posisi gelandang bertahan kita yang ditempati oleh Nathan. Nathan yang juga kita tahu bagaimana dia mendapatkan pressure ketika mendapatkan bola. Jadi situasi ini yang kemudian membuat permainan kita tidak berkembang. Kalau sudah pertanyaan kondisi seperti ini, maka pertanyaannya adalah apa yang kemudian bisa dilakukan oleh seorang Sintayong dari sisi permainannya. Apakah mengubah komposisi formulasi untuk permainan, misalnya ketika menghadapi Uzbekistan kita menggunakan 3 pemain belakang, jadi 3-4-2-1 dengan Ramadan Sananta di depan, atau kemudian kita menggunakan formasi seperti ketika kita menghadapi Qatar dengan menggunakan 4 pemain di belakang, jadi menggunakan 4-4-2 atau kemudian menggunakan 4-5-1 yang kemudian menempatkan seorang target man. Jadi ini yang menurut saya menjadi kalkulasi yang harus dihitung oleh seorang Sintayong. Termasuk kan kita juga tidak bisa menurunkan Rizky Ridho di pertandingan kali ini. Jadi itu juga akan menjadi sebuah kalkulasi yang rumit. Meskipun ya kita tahu bahwa Rafael sudah bisa tampil dan itu menurut saya menjadi salah satu poin yang sangat krusial ya untuk pertandingan kali ini. Ya betul. Saya kembali ke Bang Riza. Kalau dari Bang Riza sendiri, ini siapa-siapa saja maksudnya pemain yang difavoritkan, yang diharapkan bisa mencetak gol? Oke, dengan masuknya Rafael Struijk, saya rasa dia bisa membuka peluang dan mungkin Lino akan bisa mencetak gol malam ini dengan pergerakan Lino yang sangat cepat dan taktis. Oke, berarti paling nggak berarti ada 2 gol ini berarti ya diharapkannya ya, atau mungkin salah satu yang membuat golnya tersebut ya. Kira-kira begitu ya. Memang prediksinya berapa, Bang Reza? Saya berharap 1-0 kita akan menang. 1-0 ya. Oke, paling tidak selisih 1 ini penting juga ya. Bagaimanapun juga kita harus menang. Baik, saya ada informasi mengenai pertandingan kemarin ini ya. Wasit kontroversial asal Thailand, Sivakorn Pudom, akan kembali bertugas ternyata sebagai asisten VAR dalam laga Indonesia kontra Irak pada malam nanti. Dan sebelumnya anak asuh Sintayong sudah 2 kali dirugikan oleh Sivakorn Pudom ini dalam laga kontra Qatar dan Uzbekistan.